Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. kembali bersama saya Anom Sunaryatmo Eskom dari SMK Negeri 1 Bukateja CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh Bapak Anjar Pamungkas ST untuk ngobrol bersama untuk melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya masuk ke kelas Pak Anjar untuk melakukan observasi kelas. Apa kabar Pak Anjar? Alhamdulillah baik Pak Anom. Baik Pak Anjar, kita akan berbincang-bincang sebentar sebelum nantinya saya akan observasi ke kelas Bapak. Sebelumnya kita adakan percakapan pra-observasi dengan tujuan agar nantinya Pak Anjar bisa mempersiapkan lebih dini sebelum nantinya saya masuk untuk observasi di kelas Pak Anjar. Nah, ini untuk pertanyaan saya Pak Anjar, di dalam pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Pak Anjar? Oh iya, terima kasih Pak Anom. Sebelumnya ini adalah saya mengajar mata pelajaran prakarya ya Pak, Ya, betul. PKDK ya, PKDK. kewirausahaan dan Mhm. eh, Produk kreatif produk kreatif dan dan kewirausahaan ya Pak. kewirausahaan. Ya PKDK. Ya. Di sini saya mengampu kelas 12. Nah, 12 nanti Mhm. saya mengajar ke 12 TKJ 1. Mhm. Nah, tujuan dari materi saya kali ini adalah yaitu adalah menjelaskan paparan deskriptif, naratif, Ya. argumentatif atau juga persuasif tentang produk atau jasa. Itu juga nanti tujuan pembelajarannya nanti peserta didik juga mampu menentukan media promosi. Mampu mempromosikan ya. Iya, promosi, terus juga peserta didik mampu menyeleksi strategi pemasaran, Mhm. terus menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan juga persuasif tentang produk atau jasa, terus membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar, dan juga nanti setelah itu peserta didik mampu melakukan pemasaran, Pak Anom, seperti itu Pak Anom. Nah, di samping nanti bisa membuat ya Pak, Ya, jadi bisa mempromosi, memasarkan juga ya hasil produknya itu ya. Nah, kemudian yang saya tanyakan lagi di mata pelajaran PKDK ini, nah nanti di area pengembangan yang mana nih yang nanti tidak dicapai oleh Pak Anjar? oke, terima kasih Pak Anom. Karena PKDK ini adalah produk kreatif dan juga kewirausahaan, nanti bagi siswa nanti ada pengetahuan, kemampuan pengetahuan ya Pak Anom. Iya, Nanti betul. di situ nanti mereka tuh mampu menjelaskan paparan deskriptif, Mhm. terus naratif, argumentatif atau persuasif tentang produk atau jasa yang dibuat, Pak Anom. Terus dari segi keterampilan bagi siswa nanti siswa itu dapat melakukan pemasaran. Oh, betul Iya, betul. terus juga dari segi sikap juga nanti ada di situ ada kompetensi sosial, Mhm. emosional, Ya. dan juga kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, Pak Nom. Itu bagi siswa. Dan juga pengembangan bagi gurunya, di mana nanti guru itu dapat mengukur keaktifan dari siswa, terus Mhm. juga nanti pada pengelolaan kelas, Mhm. terus juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus juga nanti bagi guru itu mengembangkan sikap kemampuan emosional, sosial emosional dan dalam menghadapi siswa yang memiliki kemampuan yang beragam itu Pak Anong. Nah, jadi ini ya bisa bisa nanti di dipetak-petakan ya Pak ya. Iya dipeta-petakan sesuai dengan kemampuannya Kemampuan dan juga nanti sesuai dengan apa namanya kemampuan siswa itu. kemampuan siswanya Iya. ya. Jadi lebih bagus itu ya Pak ya. Ya. Baik Pak Anjar, setiap guru, nah ini setiap guru ya Pak Anjar, pasti Iya. kan mempunyai strategi pembelajaran sendiri-sendiri. Yang pengen saya tahu strategi apa yang nantinya dipersiapkan oleh Pak Anjar. Iya, strategi yang saya lakukan adalah tadi yang pertama adalah saya itu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap Pak Anom, Mhm. mengenai materi, terus media promosi dan sebagainya. Terus juga saya menyiapkan LKPD Mhm. yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Mhm. Terus juga nanti saya juga mengintegrasikan kompetensi sosial emosional menggunakan teknik stop atau mindfulness Mhm. dan juga saya menggunakan model pembelajaran project based learning Pak Wah, Anom. mantap sekali ini Pak untuk strateginya. Nah ini kira-kira ini Pak, kira-kira kapan ini Pak Anjar akan melaksanakan pembelajaran ini? Biar nanti ketika saya masuk ke observasinya, nanti bisa kita
bisa bertemu di kelas itu, Pak? Eh, Pertemuan saya di jadwal itu besok hari Jumat, Pak Anom ya. Jadi besok hari Jumat ada PKDK di kelas 10 kelas 12 TKJ 1. Nanti di situ Pak Anom bisa melakukan observasi ke saya nanti di kelas 12 TKJ 1 di hari Jumat. Di hari Jumat tuh. Iya. Di hari Jumat ya Pak Anjar? Iya. Oke, Pak Anjar, besok di hari Jumat saya akan masuk ke kelas Pak Anjar untuk observasi kelas, yaitu dengan melihat dan mencatat hal-hal yang akan terjadi di dalam kelas tersebut, Pak Anjar. Kemudian nantinya setelah melaksanakan kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, Pak Anjar, yaitu percakapan pasca observasi. Oke, Pak Anjar, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Anjar dapatkan pada percakapan hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya lebih mempersiapkan diri lagi untuk melakukan pembelajaran besok ketika mengajar kelas 12 TKJ 1, dan saya juga menyiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran besok, Pak Anom. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anjar. Baik sekali untuk percakapan hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini. Kita ngobrol santai saja lah Pak Anjar ya. Baik, terima kasih Pak Anjar telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi besok hari Jumat, Pak Anjar. Iya. Terima kasih Pak Anom. Ya, terima kasih Pak Anjar. Ya, sama-sama Sampai Pak Anom. jumpa di hari Jumat. Ya, sama-sama Pak Anom. Oke, itulah pra-observasi kita bersama Pak Anjar. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Dan semangat sekali jika bisa. Ya. Makasih. Hari ini hadir semua apa yang tidak hadir? Hadir ya? Oke, hadir ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Oke. Seperti yang sudah kemarin, kita kan sudah melakukan sebuah praktek apa namanya, sebuah pemasaran. Nah, pada kesempatan ini materi kita adalah kegiatan pemasaran produk, barang atau jasa. Kemarin sudah ya, kita sudah praktek. Nah, sekarang kita harus tahu nih, ada praktek pasti ada nanti namanya teorinya. Nah, kemarin sudah. Mungkin kalian kemarin waktu praktek masih sedikit kesusahan. Ada yang keuntungannya besar, ada yang keuntungannya mungkin kecil, ataupun ada yang mungkin cuma balik modal, gitu ya. Nah, sekarang kita evaluasi di kemarin. Apa yang kita evaluasi dari kegiatan pemasaran? Ya, untuk tujuan pembelajaran ini adalah kita nanti memahami dan mendeskripsikan suatu paparan deskriptif, naratif, argumentatif dan persuasif tentang produk yang pertama. Yang kedua, nanti memahami dan menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif atau persuasif untuk melakukan promosi. Oke, untuk kegiatan ini silahkan nanti kalian membuka link. Itu materi saya sudah upload. Kalian buka link masing-masing, kita presentasi karena kita keterbatasan dengan mungkin proyektor dan sebagainya. Kita manfaatkan teknologi karena kita orang teknologi ya. Silahkan buka HP kalian, ketikkan link bit.ly garis miring label underscore PKDK kecil semua ya. Saya ulangi ya, bit.ly garis miring label underscore PKDK. Itu materi kita untuk pada pertemuan kali ini. Nah, sudah dibuka? Nah, sudah muncul ya? Alhamdulillah, di sini ada wifi-nya ya. Nah, ini kita manfaatkan teknologi walaupun kita proyektornya tidak ada, kita tidak delay, kita memanfaatkan teknologi. Jangan menjadikan sebuah kekurangan menjadi kelemahan kita, tapi kita harus mencari solusi atas kekurangan yang kita
miliki. Ya. Oke, sudah dibuat ya? Oke. Kemarin kalian menghasilkan produk. Ya. Produk yang telah diproduksi oleh kalian kemarin itu selanjutnya perlu diberi yang namanya label. Label ya merupakan ya, salah satu bagian dari produk yang berupa keterangan. Contoh kemarin mungkin ada yang namanya jualan slodok gitu ya. Nah, slodok itu ada labelnya. Slodok bela kambing misalnya gitu ya. Atau slodok mantap. Nah, itu kan harus ada namanya. Kalian kalau membuat sebuah produk harus diberi namanya label. Terus kalau kalian itu sudah besar dan sebagainya, kalian daftarkan label kalian untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Jadi kalian punya legal standingnya. Jadi produk tersebut, nama tersebut tidak bisa digunakan oleh yang lainnya. Kalian bisa menuntut itu karena kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita membuat sebuah produk harus kasih label, sudah daftarkan. Kayak dulu aja ada mungkin beberapa kasus, ada mungkin namanya sama antara si A dan si B. Si A mengakui punyanya dia, si B juga sama. Akhirnya apa? Di pengadilan memutuskan mana yang berhak menggunakan label tersebut dengan ditelusuri historinya, pendaftarannya di apa namanya ya yang terkait, dinas terkait. Jadi itu. Terus juga yang berikutnya ada sarana periklanan. Jadi label itu sebagai iklan. Kayak contoh kalian pernah lihat di Skansika gitu ya. Nah, itu sekarang logo, tapi juga itu mengiklankan. Ada SMK Negeri 1 di Meja. Walaupun hanya itu dan logo gitu ya. Tapi itu sebagai sarana iklan. Kemarin juga kalian sudah promosi pakai brosur gitu ya untuk mengiklankan. Terus ada lagi sarana komunikasi. Label ini untuk komunikasi. Di situ biasanya kalau yang betul itu biasanya ada perusahaan, ada nomor telepon, ya terus juga ada yang kontak personnya gitu ya, kalau ada customer service atau apa gitu ya, itu ada. Itu sebagai komunikasi. Jadi label itu tidak hanya kalian sudah lama terus itu ada komunikasinya juga dengan perusahaan dan sebagainya. Terus juga memberi rasa aman bagi konsumen. Di label itu memberi rasa aman. Oh jelas tuh ini produknya, oh ini isinya. Jangan-jangan nanti kalau produknya kopi isinya cyanida. Nah, itu ya, jangan sampai seperti itu. Itu sebagai rasa aman. Di situ perusahaannya jelas yang membuat siapa. Yang membuat siapa. Kalian kemarin juga praktek. Kalau kemarin belum bikin label, ada labelnya. Namanya siapa yang membuat siapa. Kalau ada apa-apa kan, oh ini loh yang bisa dihubungi. Ya, ini yang bisa dihubungi. Kan berarti rasa aman. Ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Itu tujuan dari pemberian label. Oke, berikutnya apa sih keuntungan pemberian label? Yang pertama adalah mendorong promosi yang lebih besar. Jelas dong, kita mendorong promosi yang lebih besar. Kenapa? Di situ ada kontak person. Terus ada apa lagi tadi dari tujuan label? Ya, sebagai iklan, sebagai komunikasi, ya. Terus juga bisa sebar luas, ya kan? Kalau kalian ibaratnya, oh ini wadahnya aja misalnya buang tempat sampah, ya, oh saya beli ini, oh ini ada nomor teleponnya, saya beli pesan, itu ya. Berarti itu otomatis secara tidak langsung, secara luas. Makanya juga sekarang kalau kalian berusaha punya label bisa ada, di situ ada embel kontak person gitu ya. Tujuannya apa? Biar orang bisa pesan lewat mungkin WA, terus lewat apa lagi mungkin ada ini ada media sosialnya. Media sosial itu
bisa mendorong promosi yang lebih besar. Ya. Terus meningkatkan penjualan jelas. Semakin kita itu tersebar luas labelnya, tersebar luas kontak person kita, ya kita otomatis penjualan akan meningkat. Jangan sampai ketika kita bikin produk nggak ada labelnya, nggak ada yang dihubungi, dan saya mau pesan ini adalah enak, pesan mana? Cuma dibungkus plastik, di lem bakar gitu ya, nah itu dijual. Nah ini padahal enak. Nah ini saya mau pesan kemana? Nah ya makanya diperlukan label. Apapun juga label, dia harus ada labelnya. Walaupun kita bisa di tukang koperasi, tapi saya pengen pesan langsung aja, tapi yang lebih banyak kan bisa ada. Orang sekarang juga baku sekarang tuh ada kontak personnya, kalau dapat di selipan dia brandnya dia ada kontak personnya. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan penjualan juga promosi yang lebih luas ya, lebih besar ya. Terus yang berikutnya adalah perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik. Nah ini yang tadi saya katakan, ketika kalian punya brand, punya nama, punya sebuah produk ya dengan namanya si A misalnya ya, kita daftarkan ke badan yang menangani hak atas kekayaan intelektual atau dinas yang terkait, kita daftarkan situ. Nah sudah didaftarkan, kita pemegang hak ciptanya atau hak milik kita. Ketika digunakan oleh orang lain, itu bukan brand saya, harus kita gunakan untuk saja kita menuntut orang yang menggunakan, bisa mempertanggungjawabkan. Karena takutnya ketika nanti ada persaingan yang tidak sehat diberikan brandnya kamu, itu kan tidak bisa diusut. Kenapa? Kamu juga tidak terdaftar. Biasanya kalau rumah tangga itu ada izin namanya PIRT, ya, produksi industri rumah tangga masalah namanya. Jadi ada izinnya. Ketika kalian sudah punya PIRT, berarti kalian sudah terdaftar di dinas terkait, terutama dinas-dinas yang menangani badan pangan atau ibaratnya UMKM. Itu juga ada izinnya. PIRT, kalau ada PIRT berarti usaha tersebut sudah berizin. Kalau kita mengajukan usaha itu memang susah, modalnya besar. Tapi kalau bisa izin industri rumah tangga itu modalnya sedikit. Ya, jadi lebih di bawah daripada yang kita perusahaan. Ya. Terus ada lagi perlindungan terhadap konsumen. Jelas dilindungi konsumen ya. Kamu itu nanti ada keterangannya, ada mungkin komposisinya, cara pembuatannya, cara urutan penggunaannya. Ya. Itu kan melindungi konsumen. Sama kayak kalian aja. Ketika kalian beli pasta gigi gitu ya, di situ ada nggak cara penggunaan di wadahnya itu? Ada nggak? Ada. Untuk anak-anak sekian, ya kan? Untuk orang besar sekian, itu ya, ada ya. Itu juga ada. Terus juga ya sejalan dengan tujuan ekonomi. Label sejalan dengan tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kalian juga. Jadi kita harus punya label branding. Sama ini kayak kita kasih KPK. Kita punya branding namanya Bening. Bening. Yang nanti coba tanyakan ke orang BB. Ya, kita punya Bening, branding. Itu namanya label. Jadi bentuk apa saja sih di situ. Ya, nah, di situ. Oke, berikutnya macam tipe label. Macam tipe label. Yang pertama ada brand label. Apa itu brand label? Ya, ini label yang semata-mata sebagai nama brand atau merek. Jadi dia punya brand atau merek tertentu. Atau kayak kosmetik, itu punya merek ya tertentu ya. Nah itu sebagai brand. Terus mungkin juga makanan apa itu ada brandnya sendiri atau merek tersendiri. Terus yang berikutnya ada descriptive label. Apa itu descriptive label?
Nah, ini label itu tidak hanya kamu sekedar punya merek atau sebagainya, tapi juga ada yang terkait dengan namanya SOP. Apa SOP? Ya, standar operasional prosedural. Ya, prosedural, prosedur. Ya, standar operasional prosedural di SOP. Contoh aja, kalian pernah klik ya, itu ada apar, atau apar? Apar. Nah, apar itu apa? Alat pemadam kebakaran yang tabung gitu ya. Nah, tahunya apa sih itu? Oke, nggak apa-apa, tapi itu perkataan namanya apar, gitu ya. Di situ pun ada labelnya, penggunaannya. Pertama, tarik tuasnya, kedua mungkin corongnya di kan baru dipencet, semprotan gitu ya. Itu di tabungnya itu ada. Ya, nah itu sesuai dengan standar operasional prosedural atau langkah-langkah. Jadi tidak hanya label itu cuma nama atau tidak, tapi juga ada yang melalui yaitu tadi tentang cara penggunaan ataupun ya pemeliharaan dan sebagainya. Ya, terus ada lagi grade label atau grade label apa? Ya, ada kualitas tertentu suatu barang. Kamu pernah melihat botol minuman atau kamu mau beli air mineral? Pernah? Ada yang kayak gambarnya segitiga gitu ya? Itu adalah mengenal kualitas suatu barang, grade-nya. Itu yang aman, berapa nilainya, yang tidak aman, berapa nilainya, itu ada. Ya, biasanya ada kalau di mineral itu biasanya ada. Itu grade-nya. Karena apa? Mohon maaf, di kemasan plastik ya, itu ada namanya mikroplastik. Itu yang sangat-sangat kecil. Itu kan ada tingkatan kualitasnya. Makanya ketika kalian botol minuman apa dan sebagainya itu dari plastik, itu harus ada grade-nya yang aman untuk kalian. Jadi kalau bungkus makanan dari plastik harus ada itunya. Kalau tidak, mikroplastik itu akan tercampur dengan makanan. Itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Ya, itu ada grade-nya. Terus yang berikutnya, nah ini keterangan pada label menurut PP atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Label sekurang-kurangnya memuat yang pertama ada nama, terus yang kedua, terus yang berikutnya, yang berikutnya apa? Terus yang berikutnya, ya. Menurut PP ini kita harus label itu memuat minimal 5 komponen tadi. Yang pertama, nama produk. Jadi label itu harus ada namanya. Kalau kalian membuat sebuah produk, di label, nah itu harus punya nama. Namanya apa? Ya, tadi situ misalnya singkatan gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting ada namanya, nama produk. Ya. Terus yang kedua atau yang berikutnya, daftar bahan yang digunakan atau ibaratnya dalam komposisi. Komposisi harus ada komposisinya. Bahan-bahannya apa yang digunakan. Contohnya tadi membuat situl, apa sih komposisinya? Terus ada lagi yang membuat pangsit, apa kemarin ya? Wah, pangsit kuah gitu ya. Apa komposisinya? Misal kalau kita pengen bisa nih begini, pangsit itu pangsit basah, kita press, kita vacuum, kita kasih label, kita kasih frozen gitu.
desain. Awet. Karena apa? Tidak ada udara, tidak ada proses produksi bakteri, jamur dan sebagainya. Karena kita vakum atau ibaratnya tidak ada udara di situ, hampa. Jadi semua organisme itu pasti mati. Ya. Nah, nanti dikasih nama label. Terus komposisinya apa saja? Pembuatan pangsit, goreng atau pangsit kuah. Ini kalau kuahnya kasih bumbunya aja, kasih gitu ya, biar dia apa namanya buat sendiri. Tapi setidaknya itu akan ada nama produknya, ada komposisinya, komposisi buat pangsit apa aja. Oh, ayam, terus apalagi bawang putih, bawang merah misal gitu ya. Nah itu dijabarkan. Terus yang berikutnya ada berat bersih atau isi bersih. Harus jelas ini beratnya berapa, isinya berapa. Air mineral saja. Di situ ada isi bersih atau isi bersihnya berapa mili gitu ya. Apalagi beli jajanan sekalipun makanan real di kantin atau di warung pasti itu ada berat bersih. Berat bersih maksudnya isinya, ya pasti ada, harusnya ada, karena itu sudah sesuai standar nasional Indonesia. Ada isi bersih, ya. Terus yang berikutnya nama dan alamat pihak yang memproduksi harus ada ini. Tadi kan tujuannya apa? Untuk komunikasi. Ya harus jelas dong nama perusahaannya, alamatnya, ya kontak personnya, ya jelas. Ketika nanti ada apa-apa yang bertanggung jawab kan jelas itu. Tadi kan ada untuk yang memberi rasa aman pada konsumen. Jadi ada nama dan juga alamat yang memproduksi. Biar kalian itu merasa Saatnya jam kelima dimulai. nah ini paling penting, tanggal, bulan, dan tahun pada dulu. It's time to begin the fifth lesson. Tanggal, bulan, dan tahun pada dulu. Ini memberi rasa aman pada kalian, pada konsumen. Kalau kalian beli apa, pasti lihat tanggal kadaluarsanya, iya nggak? Ya, pasti lihat gitu. Karena apa? Orang itu pengennya yang kadaluarsa kan berarti sudah tidak layak ya konsumsi atau pakai gitu ya. Layak. Ketika nanti digunakan pasti akan berakibat kepada tubuh kita. Entah itu keracunan, entah itu alergi. Ya. Jadi ada tanggal, bulan, dan tahun pada itu minimal 5 itu harus ada ketika kalian nanti membuat sebuah usaha, membuat produk, label, harus ada itu. Jadi yang perlu diingat oleh kalian, ya. Bukan besok kalian jadi pengusaha. Saya mendorong kalian jadi pengusaha. Bukan kalian mohon maafnya kalian jadi ya guru pabrik atau apa sebagainya. Karena di Purbalingga saya baca kan juga itu 10.000 guru pabrik di PHK. Berarti kan peluang kerja semakin sedikit. Makanya kita harus berpikir. Satunya jalannya, kalian harus bergerak. Itu pendorong. Namanya PKDK itu. PKDK mendorong kalian itu berusaha, bukan sebagai pekerja. Namanya berusaha seperti itu. Ya. Oke, nah ini ada pembuatan label, ada tahapannya. Ada 3. Yang pertama adalah tahap pra-desain. Yang kedua, tahap desain label dan kemasan. Yang ketiga adalah tahap pasca desain. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama, tahap pra-desain. Yang pertama kita harus mendata atau mensurvei potensi pasar. Kalau kita pengen membuat produk, membuat sebuah label, kita harus lihat dulu produk kita apa, terus namanya di pasaran ada nggak. Jangan sampai nama yang kita buat sudah ada dan dia sudah punya hak cipta,
nanti kita bisa dituntut. Itu dendanya bisa sampai 1 miliar. Makanya kita harus survei dulu, data dulu di lapangan, ada nggak? Terus yang berikutnya adalah analisis. Nah, analisis ini ada product insight, produk kategori, consumer insight, positioning media, terus media insight. Jadi kita harus analisis dulu apa sih produknya. Ya, terus kategorinya apa nih? Makanan, minuman, ya. Terus ada lagi konsumer, berarti kita harus melihat konsumen kita. Analis konsumen kita sukanya apa. Terus kita harus bisa menempatkan posisi ini. Contoh, jualan es, kita berapa jualan es di musim hujan? Ya berapa kali? Ya nggak laku ya. Karena adem-adem, dingin-dingin, kebetulannya es, ya nggak mungkin laku. Kita harus bisa menempatkan diri. Gitu. Kita katakan usaha, oh ini lagi musim hujan, saya jual yang hangat-hangat. Saisu misal, seblak, wah ini makanan favorit seblak ya. Nah, terus apa lagi? Oh yang hangat-hangat gitu ya. Itu saya akan lebih laku ketika musim hujan. Tapi kalau musim panas, makan seblak, kalau panas makan seblak. Enak, aduh, enak aja ya. Ya tapi tidaknya baru masa panas makan yang panas. Tapi kalau seblak ya makanya masih malam, agak sore gitu ya, agak nunggu cuacanya agak tidak terlalu panas ya. Terus yang berikutnya ada tahap desain. Yang pertama, kalian harus membuat konsep yang kreatif. Ya, konsep yang kreatif. Jadi kalian harus punya konsep, punya sebuah kerangka untuk membuat desain yang kreatif. Sekarang kan anak-anak muda sekarang sukanya yang apa ya? Ya unik-unik apa dan sebagainya, etnik gitu ya, dengan dipoles dan sebagainya. Nah itu harus kreatif. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, harus kreatif di zaman. Terus membuat draft. Kita kata membuat desain itu ada buat draft. Maksudnya apa? Ya kita ada gaya desainnya seperti apa, logo brandnya seperti apa, terus namanya, terus tulisannya ataupun warnanya gitu ya. Kita harus padu-padankan. Biar apa? Biar ketika orang melihat itu nyaman, tertarik. Ada yang tulisannya kecil banget, orang nggak tertarik. Itu tulisannya apa? Warnanya kok seperti ini, udah backgroundnya terang, tulisannya putih. Yang dilihat apa? Karena gitu. Nah, itu harus punya sebuah apa ya? Yang kalian harus punya contoh draft dulu, desainnya seperti apa. Ya. Terus lagi pemilihan dan pengembangan. Baik itu nanti ketika botol minuman pun sekarang ya itu sudah berkembang sekali. Dulu yang dari 600 mili ke 330 mili, sekarang ada yang lebih kecil lagi enggak? Ada ya yang cuma sekali minum gitu ya. Sekarang dulu belasan gitu ya. Sekarang yang itu bisa digenggam tapi kayak botol gitu ya, ada ya. Itu sudah apa ya? Ada pengembangan. Harus bisa dikembangkan. Ya. Membuat label dan kemasan itu dikembangkan biar tidak monoton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Anom Sunaryatmo dari SMK Negeri 1 Bukateja, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Purbalingga. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani sama Pak Anjar Pamungkas, kemudian pengajar praktik saya Bapak Budi Rahmanto. Nah, untuk hari ini kita akan mengadakan untuk percakapan pasca observasi kelas, Pak Anjar. Bagaimana Pak Anjar keadaannya? Alhamdulillah Sehat? Pak Anom, sehat Pak Anom. Alhamdulillah Ya. sehat, nggih. Sehat alhamdulillah. Tidak kurang suatu apapun. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah senam Aerobik. pagi, aerobik Ya. sama Milo ya. Iya. Jadi lebih semangat lagi untuk mengadakan percakapan pasca observasi kelas. Oke Pak
Anjar, kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian melakukan juga untuk melihat pembelajaran Pak Anjar di kelas, yaitu di kelas 12 TKJ 1. Nah, kemarin saya juga sudah mencatat, kemudian mengamati bagaimana Pak Anjar melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Nah, nantinya untuk yang kemarin, yang observasi kemarin juga sudah bagus untuk pembelajarannya. Kemudian untuk percakapan pra-observasinya, kemarin juga kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai tujuan pembelajarannya yang Pak Anjar nanti lakukan pada saat memberikan pembelajaran pada peserta didik. Kemudian area pengembangannya juga yang mau dicapai oleh Pak Anjar, baik itu untuk siswa maupun untuk guru itu sendiri. Selain itu, pastinya strategi ya Pak, Ya. strategi yang kemarin dipersiapkan, yang juga sudah dilaksanakan dengan baik pada saat pembelajaran. Kemudian untuk pembelajarannya ataupun observasinya kemarin juga sudah bagus untuk aspek-aspek strategi pengembangan itu juga sudah saya catat, baik itu aspek kognitif, kompetensi pedagogik, keterampilan maupun sikap. Untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan Pak Anjar, yang kemarin sudah dilakukan pada saat observasi. Nah, ini percakapan mengenai pasca observasi, apa yang sudah Pak Anjar lakukan pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, nanti saya ingin menyampaikan suatu pertanyaan. Bagaimana nantinya pada saat pembelajaran yang Pak Anjar lakukan itu seperti apa? Oke, Pak Anom, terima kasih. Merefleksikan kemarin Pak Anom untuk pembelajaran untuk ke depan ketika praktek itu siswa nanti akan dibagi menjadi kelompok. Setiap kelompok itu berisi 5 siswa atau murid. Nanti setiap kelompok ini akan kita, karena materi berikutnya adalah kita membuat sebuah media promosi, baik itu brosur ataupun poster. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Nah, 5 siswa nanti mereka itu akan berdiskusi tentang pembuatan media promosi, yaitu brosur ataupun poster. Nah, mereka diskusi tentang produk mereka. Karena ini kan adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, berarti berbasis ada produk. Nanti kita di sini akan membuat sebuah brosur ataupun poster untuk mereka melakukan sebelum pemasaran. Nah, sebelum pemasaran kan mesti otomatis ada sebuah promosi. Nah, promosi baik itu dalam bentuk brosur ataupun poster ataupun mungkin iklan dan sebagainya. Itu nanti akan dibagi seperti itu. Terus juga nanti karena kemarin kita masih materi ya, berarti kan itu masih berbasisnya proses ya. Nah, kedepannya dia akan kita adakan konten ataupun produk seperti Pak Anom. Oke Pak Anjar, untuk refleksi dari Pak Anjar sudah bagus sekali. Kemudian nantinya untuk topik percakapan dan catatan yang setelah saya observasi, ya, setelah saya melihat pembelajaran Pak Anjar, sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Anjar ini sudah bagus, sudah baik. Tetapi ada beberapa poin yang belum dilakukan guru. Misalkan pas pembelajaran ketika anak-anak itu ataupun anak didiknya lagi praktek. Nah, Pak Anjar bisa keliling, kemudian melihat hasilnya ataupun melihat apa yang sedang dikerjakan oleh siswa, kurangnya apa, kemudian mengecek kesiapan kelasnya, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, itu
untuk catatan saya, mungkin di lain waktu ataupun pada saat pembelajaran yang lain nanti bisa diterapkan seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya itu seperti apa, Pak? Kalau misalkan nanti yang Pak Anjar lakukan. Ya, untuk tindak lanjutnya karena kemarin kita sudah melakukan sebuah teori, dalam artian kita sudah melakukan proses, definisi proses. Nanti untuk ke depan ketika kita kan ada jadwal blok itu kita fokuskan untuk membuat sebuah konten atau produk. Dan nanti di mana kelompok tersebut membuat sebuah poster ataupun brosur terkait produk yang sudah mereka diskusikan. Jadi ketika nanti di dalam laboratorium itu mereka melakukan sebuah praktek membuat sebuah poster terhadap produk yang sudah mereka diskusikan dengan teman-temannya, dengan teman kelompoknya. Nanti mereka membuat atau mendesain sebuah poster terkait ataupun tentang produk yang mereka sudah diskusikan. Dan di sini saya tidak membatasi tentang produk apapun karena mereka kalau kita membatasi mereka itu akan terbatasi dengan apa yang kita tentukan. Tapi kalau kita tidak membatasi, kreativitas mereka itu akan keluar seperti itu. Tapi di mana tetap ada poin-poin yang harus kita batasi. Ya di mana poin salah satunya mungkin saja kalau produk itu jangan ada yang mengandung unsur sara. Paling itu kita batasi ya terkait norma dan sebagainya. Ketika kita tidak batasi seperti itu, nanti membuat produknya ya dibilang dikatakan bebas dan sebagainya, tidak terlalu bebas seperti itu Pak Anam. Jadi tetap kita ada batasi, terus dalam arti batasan secara umum tidak secara khusus. Tapi secara tema dan sebagainya, anak-anak itu yang mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Seperti itu Pak Anam. Baik Pak Anjar, untuk rencana tindak lanjutnya. Nah ini nanti untuk rencana tindak lanjut pastinya akan dilakukan di hari yang berbeda ya Pak? Mungkin di kelas yang berbeda ya? Tidak, tentu kelas ini nanti kita ada jadwal blok. Nah, jadwal blok itu nanti kita fokuskan untuk membuat sebuah konten produk. Seperti itu. Jadi ke dalam kelas ini kemarin sudah ada definisi proses, nanti setelah itu ada definisi konten atau produk dalam pembelajaran blok seperti itu. Oke, berarti ini ya Pak, kelasnya ini ganti ya? Iya, nanti kita ruangnya berganti. Kalau kemarin kita di kelas, besok kita ruangannya adalah di lab itu seperti itu. Baik Pak Anjar, untuk percakapan pasca observasi kelasnya, untuk kesimpulannya Pak Anjar sudah melaksanakan untuk pembelajaran di kelas untuk 12 TKJ 1 khususnya sudah baik, walaupun masih ada catatan ataupun yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih untuk percakapan pasca observasi kelas hari ini Pak Anjar. Semoga tidak mengganggu waktunya untuk mengajar di kelas lain. Insya Allah tidak Pak Anom. Tidak mengganggu ya? Tidak. Insya Allah karena ini kita ada supervisi untuk perbaikan kita juga ke depan itu Pak Anom. Ya terima kasih. Nah itulah untuk percakapan pasca observasi kelas bersama Pak Anjar Pamungkas, dan terima kasih juga untuk pengajar praktek saya Pak Budi, terima kasih. Nah semoga saja untuk hasil observasi untuk kelas ini nanti bisa kita lanjutkan ataupun nantinya bisa memberikan dampak yang positif bagi guru yang kita observasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih.